Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Moreno Francis dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, NPM 12 155 201 23 0081. Ya, di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu sistem komputer secara umum. Sistem komputer memiliki beberapa peralatan seperti layar atau screen atau monitor terhadap beberapa Windows, yaitu area-area berbeda atau terpisah yang berjalan secara mandiri satu dengan lainnya. Keyboard atau papan ketik dan juga mouse atau pointer. Alat-alat tersebut mendukung interaksi untuk menjalankan sistem. Alat-alat tersebut juga menentukan gaya interaksi yang didukung oleh sistem. Jika menggunakan peralatan yang berbeda, maka antarmuka atau interface akan mendukung gaya interaksi yang berbeda. Ya, di sini saya akan masuk dalam poin yang berikut, yaitu peralatan masukan teks, yaitu keyboard atau papan ketik. Alat input atau masukan umum menggunakan layout yang transdarasi atau QWERTY. Pola QWERTY dianggap tidak optimal oleh beberapa pengguna. Jari lebih cepat lelah jika mengetik kata yang mengandung huruf A, maka jari kelingking yang paling lemah harus menggunakan beban yang lebih berat. Lebih cocok digunakan bagi mereka yang kidal. Desain keyboard yang lain dinilai lebih memudahkan atau mengetik lebih cepat. Namun masyarakat sudah terlanjur terbiasa dengan pola QWERTY, sehingga menyebabkan keinginan untuk berubah menggunakan desain keyboard lain. Tekanan pada tombol menyebabkan sebuah karakter terkini, biasanya dihubungkan dengan kabel di komputer atau CPU. Kecepatan tergantung pada pengalaman pemakaian. Ya, selanjutnya yaitu peralatan penempatan posisi dan petunjuk. Yang pertama adalah mouse. Alat petunjuk yang dipegang. Bentuk sudah dikenal, mudah digunakan. Karakteristik dari mouse, ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah bergerak di bidang datar. Yang kedua mempunyai 1-3 tombol yang berfungsi sebagai pemilih, penanda, menggambar, dan lain-lain. Yang ketiga, diletakkan di atas meja, perlu tempat khusus, tidak melelahkan. 4. Mendeteksi gerakan. 5. Gerakan mouse sesuai dengan gerak konsol di layar. 6. Konsol bergerak dalam suhu X atau Y dalam layar monitor, sedangkan mouse bergerak dalam sumbu Z dan X. 7. Merupakan peralatan manipulasi secara tidak langsung. 8. Tidak menggabungkan atau mengganggu layar. 9. Mampu menunjukkan secara akurat dan cepat sebab alat dan konsolnya terlihat. 10. Dapat mengarah pada masalah koordinasi tangan mata berkaitan dengan ketidaklangsungnya manipulasi padanya. Yang kedua adalah joystick. Hanya membutuhkan tempat sedikit, dikontrol oleh dua, yaitu pertama gerakan joystick sesungguhnya. Posisi dari joystick berhubungan dengan posisi konsol. Yang kedua tekanan. Joystick isometrik atau joystick yang dikontrol oleh kecepatan. Tekanan pada stick atau buttonnya berhubungan dengan kecepatan konsol. Joystick biasanya dilengkapi dengan tombol-tombol pada bagian atas atau depan seperti sebuah trigger pemicu untuk memilih, tidak menggabungkan atau mengganggu layar. Murah dan juga sering digunakan untuk permainan komputer. Peralatan ini sudah familiar dengan pengguna. Yang berikutnya adalah memori. Random access memory atau RAM, memori yang diakses secara acak. Waktu akses 100 nanosekund, mudah berubah isinya atau informasi hilang jika listrik padam. Kecepatan transfer data 10 MB per second. Beberapa RAM yang tak mudah berubah isinya digunakan untuk menyimpan informasi dan data situ. Komputer desktop umumnya memiliki 128 bits sampai 1 bits RAM. Memori jangka panjang yaitu long term memory, bermacam-macam disk. Yaitu yang pertama magnetic, floppy disk menyimpan 3000 bits sampai 1,4 bits. Habis antara 20 bits sampai 120 bits. Waktu access time kurang lebih 10 ms. Angka transfer 1 bits per detik. Yang
kedua opticalis, menggunakan laser untuk membaca dan menulis. Kedua, lebih handal daripada media magnetik. Yang ketiga, contoh CD-ROM, ROM, dan full drifter disk. Program yang ada sekarang relatif besar ukurannya, sering melebihi kapasitas RAM. Juga sistem Windows menjalankan banyak aplikasi secara simultan. Hal ini mempengaruhi interaksi sebab ada data harus ditukar masuk dan keluar dari RAM ke hard disk, menyebabkan waktu tunggu dan tidak bisa diabaikan. Selanjutnya yaitu format penyimpanan data. Yang pertama ASCII, kode biner 7 bit yang secara unik menandai setiap huruf dan karakter. Yang kedua RTF atau Rich Text Format, mengandung teks ditambah dengan reformatan dan informasi layout. Yang ketiga XML, dokumen diperlakukan sebagai objek terstruktur, ada paragraf, kalimat, spasi, dan lain-lain. Bermacam-macam format menyimpan file, teks, dan gambar, yaitu POSIF, GIF, TIFF, PIF, JPEG, dan lain-lain. Mempunyai teknik dan ukuran yang berbeda-beda dalam proses penyimpanannya. Interaksi yaitu QuickTime, standar penyimpanan file dalam bentuk video dan citra dari Apple Citos. Poin yang berikutnya adalah peralatan output alternatif. Yang pertama visual, ada preventif, analog, untuk dial, tombol untuk mendial, gauge, lampu, dan lain-lain. Head-up display, kamera kecil yang dipakai di kepala seperti di cockpit pesawat. Yang kedua auditory atau bunyi, ada 4 bagian yaitu beep, ting, tet, kling, dan lain-lain. Menandakan adanya kesalahan, konfirmasi dari suatu aksi, contoh adanya penekanan tombol. Dan juga pembicaraan, area yang sebelumnya dieksploitasi. Yang berikutnya pencetakan. Teknologi pencetakan atau populer adalah yang mampu mencetak karakteristik sesuai yang terlihat dalam layar. Printer mengizinkan sembarang karakter atau grafik untuk dicetak, tergantung pada resolusi dotnya, diukur dalam dot per inci atau dpi. Printer dot matrix menggunakan pita bertinta dengan serangkaian pin yang memukul pita, mencetakkan titik di kertas. Resolusi umumnya adalah 8 sampai 120 dpi. Printer inkjet dan bubble jet, segumpulan kecil tinta dikirim dari head printer ke kertas. Inkjet menyemprotkannya, bubble jet menggunakan panas untuk membuat gelembung, tidak berisik atau tenang, biasanya resolusi mencapai 300 dpi.